Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlu Aisyah ala sairid nisa ka fadli tharid ala sairid ta'am. Kemuliaannya Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita lain itu seperti keutamaannya. Ini Rasulullah SAW menyamakan Aisyah dengan kuliner. Tharid itu makanan yang paling enak ketika itu. Nggak ada lagi yang lebih enak, lebih nyaman dari makanan itu. Aisyah seperti tharid dibandingkan semua makanan yang ada. Apa sih yang dilakukan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Sampai Jibril mengucapkan salam kepada dia. Adapun Khadijah, subhanallah, Allah mengucapkan salam kepada Khadijah. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sebelum anda sebutkan Aisyah, karena tidak pantas kita menyebutkan Aisyah sebelum menyebutkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada Khadijah. Khadijah mengorbankan semua hartanya, bahkan mengorbankan jiwanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan syariat Allah. Dia orang kaya raya, hartanya pun dia tumpahkan demi membasahi medan dakwah Rasulullah SAW. Itu Khadijah yang melahirkan Fatimah dan putri-putri lainnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika dia menikah, dia berkumpul dengan Rasul SAW umur 9 tahun. Ditinggal mati sama Nabi SAW umur 17 tahun. Dan dia menjanda puluhan tahun. Padahal masih muda. Dia terus menjanda. Istri-istri Nabi tidak boleh menikah lagi. Dia harus siap menjaga nafsu dia sebagai seorang wanita. Siapa yang tidak suka dengan lelaki dari kalangan wanita? Masya Allah. Anda lihat kedap-kedip jemaah, hidup mati, hidup mati. Baik, kayaknya memang dibikin seperti itu jemaah. Kembali kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibu-ibu terserah keluar dari sini nanti mau jadi Fatimah, mau jadi Khadijah, mau jadi Aisyah, mau jadi Ummu Sulaim, mau jadi sahabat-sahabat wanita yang mereka gelas-gelas kaca yang tahan banting, silahkan. Itu yang perlu dicontoh. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terkenal dengan kedermawanannya. Fitnah wanita itu harta, sama sebenarnya dengan fitnah lelaki. Tapi wanita itu lebih suka dengan yang namanya perhiasan. Allah mengatakan awama yunasya'u fil hilyah. Dari kecil wanita itu dibesarkan dengan perhiasan. Maka sampai besar pun dia suka dengan perhiasan. Antum kadang-kadang melihat wanita sudah tua renta masih pakai emas-emasan. Kita ngelihat, ya Allah, buat apa sih dia pakai? Tapi karena kecintaan dia. Pelit. Wanita lebih pelit apa lelaki lebih pelit? Jamaah, sebenarnya sama. Tapi kadang-kala wanita itu mau bersedekah tapi pakai duitnya suami. Masya Allah, ana alhamdulillah Ustaz. Selalu pertanyaannya, Ustaz, boleh nggak ana sedekah pakai duitnya suami? Dan itu gelang kenapa nggak kau lepas kau taruh di kotak amal? Itu anting kenapa nggak kau lepas kemudian kau taruh di kotak amal? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu khutbah Idnya, khutbah Id hari raya, beliau datang bersama Bilal. Bilal bawa surban. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para wanita, ya ma'asyiran nisa, tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, kalian bersedekahlah. Bayangkan, perintah khusus dari Nabi SAW kepada para wanita untuk bersedekah. Yang laki disuruh sedekah juga, tapi ini ada perintah khusus kepada wanita. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh mereka bersedekah? Karena aku melihat kebanyakan kalian menghuni neraka.
Dan sedekah itu adalah amalan yang bisa menghalangi seorang dari api neraka. Akhirnya wanita-wanita yang hadir di majelis itu membuka antingnya, dia lemparkan. Ada yang membuka perhiasannya, dia lemparkan. Ada yang kalungnya, dia lemparkan semua. Karena dia tahu semua bakal ditinggal. Dan yang dilemparkan ke sana, itu yang akan dia temuin nanti di alam kuburnya. Maka sedekah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, subhanallah. Didikan Rasulullah SAW. Nabi sering datang ke rumah istrinya, tanya, ada makanan? Nggak ada. Istrinya sempat mengeluh. Istri Nabi sempat mengeluh. Sampai semua istrinya itu meminta tambahan nafkah. Karena hidup mereka susah. Seringkali di rumahnya nggak ada makanan. Nabi berpuasa dan istrinya pun harus berpuasa karena nggak ada makanan. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Akhirnya pernah mereka minta tambahan. Ketika itu Allah tegur istri-istri Nabi. Allah hidupkan keimanan mereka. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau kalian ingin perhiasan dunia, ingin kenikmatan dunia, fata'alain. Sini kata Rasulullah SAW. Aku akan kasih, aku akan ceraikan kalian semua, kata Rasulullah SAW. Kalau yang kalian cari itu adalah dunia. Maka tatkala itu istri-istri Rasulullah SAW menerima dengan kondisi Nabi alaihissalam. Kalau mereka tahu dunia ini bakal ditinggalkan. Urwah ibn Zubair bercerita. Dia mengatakan tentang Aisyah. Urwah ibn Zubair, anak akan kasih hadiah. Apa hubungan Urwah bin Zubair dengan Aisyah radhiyallahu taala anha? Anak akan kasih hadiah. Nah, hadiahnya buat suaminya, ibu-ibu nanti ambil dari suaminya. Kalau suaminya tahu. Fadhal. Fadhal. Mana yang angkat tangan? Nah, fadhal. Keponakan. Keponakan dari mana? Dari Asma. Masya Allah. Fadhal, fadhal. Iya. Urwah ini nama ibunya adalah Asma binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Urwah ini keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Urwah? Ra'aituha taqsimu 70,000 wa hiya tarqa'u dir'aha. Aku melihat Aisyah radhiyallahu taala anha, dia membagi 70.000 dirham. Dia bagikan 70.000 dirham. Berapa 70.000 dirham? Ingat dulu 10 dirham itu cukup untuk membeli 1 ekor kambing. Berarti 70.000 dirham berapa ekor kambing? 7.000 jam. Kalau 1 kambing 1 juta, berapa yang dia bagikan? 7 miliar. Dia bagikan, katanya Urwah. Wadir wahiyya tarqa'u dir'ah. Bajunya tambalan. Bajunya Aisyah itu ada tambalannya. Itu Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kalau kita lihat kebanyakan wanita muslimah sekarang, sedekahnya sedikit, bajunya yang mahal. Masya Allah. Apalagi sekarang nih abayanya tuh harim-harim, Masya Allah. Ada yang harganya 2,5 juta, harganya 3 juta, sedekahnya 2.000. Datang kotak amal, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, daripada nggak sedekah. Subhanallah. Abdullah bin Zubair, kakaknya Urwah bin Zubair. Ini cerita tentang kondisi rumah. Ya karena keponakan tahu sama bibinya. Abdullah bin Zubair cerita, dia mengatakan, ma ra'aitum ra'ataini qat ajwad min Aisyah wa Asma. Aku tidak pernah melihat wanita yang lebih mulia daripada 2 orang. Keduanya adalah bibinya.
Keduanya adalah wanita-wanita yang mendapatkan pendidikan dari orang tuanya pertama. Yang pertama adalah Asma, didikannya Abu Bakar. Aisyah, didikannya Abu Bakar, kemudian dididik oleh Rasulullah SAW. Wajuduhuma mukhtalif. Tapi kedermawanan dua orang ini beda, nggak sama. Apa perbedaannya? Amma Aisyah, fakanat tajma'u syai' hatta idza ijtama'a 'indaha qasamat. Aisyah itu mengumpulkan. Jadi kalau rezekinya sedikit, dia punya harta sedikit dikumpulin. Setelah banyak baru dia bagi. Kenapa baru dia bagi? Siapa yang bisa jawab? Kalau sedikit, nggak semua orang dapat. Mungkin cuma 2 tetangganya yang dapat. Kadangkala bisa menimbulkan masalah. Aku kok nggak dikasih ya? Ini dikasih. Maka Aisyah radhiyallahu anha mungkin di antara hikmahnya dia mengumpulkan sampai sudah terkumpul dia bagi-bagi sehingga semuanya dapat. Adapun Asma, fakanat la tamsiku syai'an lighad. Tapi kalau Asma dia nggak ngumpulin, dapat langsung dibagi. Dua-duanya orang yang mulia, orang yang dermawan. Kemudian Urwah cerita, ba'atha Muawiyah marratan ila Aisyah. Ketika Muawiyah jadi khalifah, dia mengirim kepada Aisyah uang sejumlah 100.000 dirham, 100.000 dirham. 100.000 dirham berapa M? 10.000 kambingnya. 10.000 kambing. Kalau dibelikan kambing dapat 10.000. Lalu dibagi. Karena banyak langsung dibagi sama Aisyah. Dibagi. Walam tatruk minha syai'an. Dari 100.000 itu 1 dirham pun tidak ada yang disisakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqalat Barirah. Barirah, mantan budaknya, mengatakan kepada Aisyah, anti sa'imah, wahai ibundaku, kau sedang puasa. Kenapa engkau tidak sisakan agar kita bisa beli daging dengan 1 dirham? 1 dirham aja. Apa kata Aisyah? Lau dzakkartini la fa'altu. Kata Aisyah, kalau kau tadi mengingatkan aku akan lakukan itu. Maka kalau kau minta, aku kasih. Subhanallah. Hadihi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Ummu Dzarrah, salah seorang tabi'in, dia sering datang ke rumahnya Aisyah. Pernah suatu hari dia di rumahnya Aisyah, Abdullah bin Zubair mengirim 2 keranjang atau 2 karung uang. Arahu thamanina wa mi'ata alaf. Menurut perhitunganku isi 2 karung itu 180.000 dirham. 180.000 dirham. Berapa ekor kambing? 18.000 ekor kambing. Mungkin 18 miliar. Fajalasat. Dan dia dalam kondisi puasa Aisyah. Maka Aisyah duduk, duitnya itu dikeluarin semua. Lalu dia bagikan, ini kirim ke rumahnya fulan, ini kirim ke rumahnya fulan, ini kirim, kirim semuanya. Fa'amsat wa ma 'indaha min dzalika dirham. Sampai sore hari, pembagian itu mungkin dari siang ya, sampai sore habis. 1 dirham pun tidak ada yang dia pegang. Qalat, ya jariyah halummi futuri. Ketika sudah mau maghrib, ini dalam kondisi puasa Aisyah. Dia mengatakan, Aisyah, wahai bocah, mana berbukaku? Faja'at bi khubzin wa zaid. Maka budaknya ini, pembantunya mendatangkan roti sama minyak. Bukanya itu cuma roti sama minyak. Faqalat laha Ummu Dzarrah. Ummu Dzarrah mengatakan kepada Aisyah, amastata'ti. Sama seperti perkataan Barirah.
Apa kau nggak bisa beli daging gitu loh dengan 1 dirham? Maka Aisyah seperti yang dikatakan kepada Barirah, kalau kau ingatkan aku. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah dan Ibn Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat. Dan cerita ini benar, jemaah. Apa sih yang dicari oleh kita? Allah berfirman, Alhaakumut takatsur. Kalian itu dilalaikan dengan memperbanyak, menimbun. Buat apa tuh duit? Allah tidak melarang kita kaya. Tapi yang Allah inginkan dari kita, carilah akhirat dengan kekayaanmu.